Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami dan dalam kesemarakan kami memuji, kami menyembah Tuhan. Sekarang waktunya bagi kami untuk mendengar, menerima isi hati Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, dan biarlah urapan Tuhan bagi kami semuanya. Kami yang lapar dan haus akan Tuhan, kami akan dipuaskan, kami diberkati, kami menemukan Tuhan, dan kami akan melakukan bagian kami, karena Tuhan telah mengerjakan bagiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saya melanjutkan khotbah beberapa minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan, supaya ini menjadi rangkaian yang tidak terputus. Masih ingat dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan Bapak Ibu, kita akan membaca kembali. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagaimana agar hidup kita bisa menjadi hidup yang berbuah. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya baca dengan cepat ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaat yang saya kasih di dalam Kristus, jika Kristus dalam kerendahan hati, jika Kristus di dalam kesederhanaannya menyebut dirinya, akulah pokok anggur, maka dengan sebutan apa saudara bisa menyamakan diri saudara? Tentunya dalam konteks Yohanes 15, saudara dan saya dapat berkata, aku adalah rantingnya. Tidak cukup banyak waktu kalau saya harus mengulas kembali apa yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Ada baiknya Bapak Ibu mendengarkan ulang khotbah yang lalu lewat YouTube, tetapi yang ini
saya akan melanjutkan. Kalau Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka saudara dan saya harusnya adalah ranting yang berbuah. Bukan cuma ranting, tetapi ranting yang berbuah. Dan di dalam ayat-ayat tadi dikatakan bukan hanya berbuah, tetapi harus semakin berbuah. Bukan hanya semakin berbuah, tetapi lebih banyak lagi berbuah. Dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Kristus yang bisa menggambarkan dirinya, dia adalah surya kebenaran. Dia adalah singa dari Yehuda. Ada banyak analogi yang bisa dipakai untuk menunjukkan siapakah Kristus. Tapi dengan kerendahan hati Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, semua ranting ini menempel. Kelihatannya semua ranting ini benar di posisi yang tepat. Terletak dekat dengan pokok anggur. Tetapi kenyataannya ranting-ranting ini ada yang tidak berbuah dan ada yang berbuah. Yang berbuah pun ada yang buahnya hanya sedikit, tetapi ada buahnya yang lebih banyak. Tapi dari ayat-ayat ini kita tahu kerinduan Kristus sebagai ranting, kita harus berbuah dengan lebat, buah yang tanpa batas. Saudara, sebagai ranting kita ini mempunyai hak. Saudara dan saya punya hak. Apa haknya ranting? Mengambil sari-sari makanan sebanyak mungkin. Itu yang diistilahkan lewat khotbah yang lalu, tinggal di dalam Kristus. Itu yang disebut kita bisa mengambil segala gizi untuk memperkaya di mana ranting bisa berbuah. Dan saudara, apa tanggung jawab ranting? Tanggung jawab ranting adalah berbuah, bahkan berbuah dengan lebat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa saudara berbuah? Karena saudara sebagai ranting, saudara mengerti cara mengambil sari makanan, sehingga saudara secara alami cepat menjadi berbuah. Tetapi mengapa ada banyak ranting yang tidak menghasilkan buah? Karena tidak mengerti cara untuk mengambil sari makanan dari akar, dari batang, dari apa yang seharusnya mereka bisa ambil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa artinya hidup berbuah? Secara rohani beberapa jenis buah itu kita temukan di dalam Alkitab. Nah, dengan cepat mari kita lihat Roma 1 ayat 13 sampai 14. Ini beberapa jenis buah rohani di dalam Alkitab. Dengan melihat jenis-jenis buah ini, saudara nanti akan introspeksi diri, evaluasi diri. Kalau ini belum ada dalam hidup Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu belum berbuah. Kita lihat indikasi ini. Roma 1 ayat 13 sampai 14 ya. Kitab Roma pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat 14. Dikatakan, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Saudara, kita akan menghasilkan buah ketika saudara di dalam ayat-ayat ini dikatakan kita ini adalah orang yang berhutang
untuk membawa orang lain menjadi pribadi yang dimenangkan bagi Kristus. Jadi secara rohani kita harus menghasilkan buah. Kapan saudara menghasilkan buah? Ketika kita menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Hati saudara dipenuhi dengan kasih untuk membawa orang lain, keluargamu, siapapun yang ada dalam hatimu untuk semakin dekat menyembah Yesus. Karena itu Paulus memposisikan diri, dia sungguh-sungguh mempunyai beban yang besar. Dia berkata, aku berhutang supaya dengan membawa segala jiwa kepada Kristus, aku membayar apa yang harusnya aku bayar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat Roma 6 ayat 22. Ini beberapa jenis buah rohani dalam Alkitab. Roma 6 ayat 22. Kapan saudara disebut berbuah? Jika saudara bertumbuh seperti ayat ini. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa saudara dan saya kepada apa? Kepada pengudusan hidup, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika orang percaya bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam kekudusan hidup yang lebih lagi. Setiap hari saudara diperbaharui, setiap hari saudara menjadi ciptaan baru, maka saudara terindikasi berbuah bagi Kristus. Semakin saudara taat, semakin saudara mengejar kekudusan, semakin saudara bisa memandang Tuhan. Kita lihat Roma 15 ayat 24 sampai 27. Saya menyampaikan bagian ini dengan cepat karena waktu. Roma 15 ayat 24 sampai 27. Saudara lihat di dalam ayat-ayat ini, Paulus memandang pemberian orang-orang percaya itu sebagai bagian dari buah kehidupan yang setia. Kesetiaan juga dibuktikan, ditunjukkan sebagai bagian dari kehidupan berbuah karena pemberian-pemberian yang kita lakukan. Ya, Roma 15 ayat 24 sampai 27. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Lalu sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Saudara, dari ayat-ayat ini saya menyimpulkan Paulus memandang pemberian, persembahan orang-orang percaya itu sebagai bagian dari kehidupan berbuah yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Lewat apa yang saudara bisa berikan untuk Tuhan, waktumu, pemikiranmu, tenagamu, segala yang saudara bisa lakukan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau saudara bertumbuh mengenal Allah, saudara bertumbuh mengerti Allah, saudara bertumbuh semakin memahami Allah,
hidup saudara berbuah. Tapi kalau dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai hari ini saudara tidak bertumbuh dalam pengertian, di dalam pekerjaan yang baik, di dalam perbuatan, dan dalam pengetahuan tentang Allah, dipertanyakan, saudara berbuah atau tidak berbuah? Sudahkah saudara melakukan perbuatan yang baik? Sudahkah saudara mengerjakan pekerjaan yang baik? Baik di sini berarti yang benar di mata Tuhan, bukan hanya di mata manusia, tetapi baik dan benar di hadapan Allah. Ketika saudara bertumbuh dalam perbuatan, ketika saudara bertumbuh dalam pekerjaan yang baik, dan di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, saudara terindikasi hidupmu sudah berbuah. Kita lihat berikutnya Galatia 5, ayat yang sering kita jadikan ayat hafalan, ya. Bahkan sejak dari sekolah minggu, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ketika saudara memiliki dan ketika saudara menyatakan karakter Kristus, itu membuktikan hidup saudara sudah berbuah. Tapi kalau saudara tidak hidup di dalam karakter Kristus ini, saudara tidak memiliki ini dalam kehidupanmu, saudara mau ke gereja dalam satu hari 10 kali pun, hidup saudara tidak berbuah di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia saudara dipandang setia, saudara dipandang sungguh-sungguh, saudara dipandang menyenangkan hati Tuhan. Karena nampak saudara selalu hadir di setiap ada ibadah, di setiap ada kebaktian kebangunan rohani. Tapi sesungguhnya dalam hidup praktek sehari-hari, saudara tidak mencerminkan karakter Kristus. Maka manusia bisa menilai berbeda dari apa yang Tuhan nilai dalam hidup kita. Tentunya Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi sebenarnya saudara, sederhananya buah roh ini, tolong ayat 22 ditayangkan kembali. Sederhananya itu dikunci dalam satu kata saja, ya, yaitu kasih. Dikunci di situ. Baru kalau ditanya di dalam kasih itu ada apa? Di dalam kasih itu ada sukacita. Di dalam kasih itu ada damai sejahtera. Di dalam kasih itu harus ada kesabaran. Di dalam kasih itu harus ada kemurahan. Di dalam kasih harus ada kebaikan. Di dalam kasih harus ada kesetiaan. Di dalam kasih harus ada kelemah lembutan. Di dalam kasih ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, sekian aspek itu sebetulnya dikunci dalam satu kata yang sederhana, yaitu kasih. Tapi saudara lihat bobotnya, saudara lihat kualitasnya. Ya, kita lihat lagi indikasi kehidupan yang berbuah. Ya, karena kita lihat beberapa jenis buah rohani yang kita sudah baca tadi. Sekarang kita lihat Ibrani 13 ayat 15. Ya, Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Lewat apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita sudah melakukan ini di sepanjang pujian. Tentunya yang hadir punya banyak masalah. Ada yang punya masalah keuangan, ada yang punya masalah kesehatan,
Ada yang punya masalah pekerjaan, ada yang punya masalah kehidupan sehari-hari, ada yang bergumul untuk masa depan. Setiap kita berdiri dengan posisi dan keberadaan kita. Tapi saudara percayalah, apa yang saudara lakukan tadi, dengan memuji, dengan menyembah, dengan mengucap syukur, padahal saudara harusnya berada dalam posisi secara kondisi dan situasi harusnya tidak bisa mengucap syukur. Tapi saudara mengerjakan bagian saudara seperti apa yang Alkitab ajarkan. Saudara membuktikan di hadapan Allah, saudara mau berbuah bagi Kristus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah buah yang menunjukkan saudara hidup di dalam kemuliaan Allah. Dan saya bersyukur pujian yang keluar dari hati kita, pujian yang keluar dari bibir kita adalah buah untuk memuliakan Kristus. Dan ketika Kristus dipermuliakan, Kristus ada di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah untuk bicara. Mari kita berbuah bagi Kristus. Coba lihat kanan kiri, bilang, ayo berbuah bagi Kristus. Mari kita berbuah yang lebat. Mari kita berbuah yang banyak. Saudara, saya tanya, kalau ada orang yang cuma suka pohon, semakin besar pohonnya, semakin rimbun daunnya, semakin banyak rantingnya, tapi tidak berbuah, saudara suka enggak? Saya yakin pada umumnya, ya, pada umumnya secara universal, orang lebih suka tanaman, pohon yang lebat, yang rimbun daunnya, tetapi buahnya juga banyak. Itu kalau sudah banyak tunas-tunas yang berbuah, biasanya ada yang dibungkus kresek, ada yang dibungkus plastik, ada yang dibungkus kain. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang yang melirik buah itu. Dan si pemilik takut nanti buahnya akan diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Coba saudara ingat memori masa kecil. Pernah nggak melakukan hal seperti itu? Mumpung yang punya masih tidur, kita ambil saja buahnya. Saudara ambil pisau, saudara ambil tangga, saudara ambil itu rotan atau apapun lah. Segala upaya dilakukan hanya untuk mengambil buah. Saudara, buah ini sangat menarik. Karena itu kenapa Kristus lebih memakai istilah analogi, akulah pokok anggur. Kenapa enggak buah-buah yang lain, saudara? Itu beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Karena anggur itu mewakili perekonomian orang Israel. Dan anggur itu buah yang paling gampang ditemui di Israel. Ya. Jadi sekarang yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Untuk menjadi berbuah itu tidak semudah seperti saya bilang tadi. Ayo ngomong sama kananmu, ayo ngomong sama sebelah kirimu. Jadilah berbuah. Bahkan jangan berbuah sedikit, tapi berbuah yang banyak. Saudara, berbuah itu proses yang panjang. Bisa terjadi dalam semalam. Saya menanam pohon, besok harus sudah berbuah. Tidak bisa. Saya harus melakukan penyiraman. Saya harus memberi pupuk. Saya harus potong ranting-ranting. Saya harus memperhatikan supaya tidak ada hama. Saya harus melakukan bagian-bagian yang harus saya kerjakan sampai pohon itu berbuah. Saudara, berbuah adalah proses yang panjang. Bapa sebagai pengusaha kebun anggur akan membersihkan. Kata ayat-ayat tadi dalam Yohanes 15, coba kita lihat lagi ya. Yohanes 15.
Bapa sebagai pengusaha kebun anggur akan membersihkan, akan memangkas setiap ranting yang harus dipotong dan dipangkas. Mengapa? Supaya lebih banyak yang berbuah. Akulah pokok anggur yang benar, kata Kristus, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Pengusaha ini yang memotongnya, Bapa sendiri yang memotongnya, dan setiap ranting yang berbuah harus dibersihkan. Dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Nanti saya jelaskan, kata dibersihkan di situ termasuk juga dipotong artinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau kita lihat ya, perkembangan untuk menjadi sampai berbuah, itu kalau kita lihat ayat 2 bermula dari tidak ada buah. Betul ya? Dalam ayat 2 tidak ada buah, lalu akhirnya menjadi berbuah. Dari tidak berbuah sampai menjadi berbuah. Dari berbuah sampai menjadi lebih banyak berbuah. Sampai akhirnya berbuah banyak. Ayat 5 sekarang. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dari tidak berbuah, dari tidak ada buah sampai menjadi berbuah, lalu menjadi buahnya lebih banyak. Ya, ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, berbuah adalah proses yang sangat panjang. Lah, di dalam proses yang panjang ini Bapa harus melakukan proses pemangkasan. Di dalam proses pemangkasan itu harus ada proses dipotong dan dibersihkan. Sebenarnya kata dipotong dan dibersihkan itu dalam bahasa aslinya sama, ya. Tetapi kita bisa melihat ada sesuatu yang beda sebenarnya antara dipotong dan dibersihkan. Di dalam ayat 2 kata dipotong di sana itu dalam terjemahan lain juga disebut dibersihkan. Padahal dalam terjemahan bahasa Indonesia jelas disebut dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi kata dipotong dalam ayat 2 dan dibersihkan itu dibedakan. Tapi beberapa ayat Alkitab, beberapa versi Alkitab yang lain itu menunjukkan kata dipotong dan dibersihkan itu sama. Nah, memotong itu adalah proses kayu atau ranting yang mati yang dapat membawa penyakit dan hama itu dipotong. Dipotong itu juga berarti kayu atau ranting yang hidup. Tadi yang mati ya, yang dipotong. Sebab yang mati bisa membawa hama atau penyakit. Sekarang ranting yang hidup tetapi dianggap mengganggu kualitas anggur juga akan dipotong. Jadi dipotong ini baik ranting yang mati maupun juga ada ranting yang hidup. Tetapi ranting yang hidup ini dianggap mengganggu pertumbuhan kualitas buah anggur. Ya, dan yang ketiga yang dipotong adalah terkadang tandan anggur. Bukan cuma satu ranting, tetapi bisa tandan anggur agar kualitas tuaian yang lain menjadi lebih banyak lagi. Saudara, ini yang terjadi di dalam proses memotong. Jadi dari sini kita belajar Tuhan itu tidak cuma menghendaki kuantitas, jumlah yang banyak, tetapi buahnya masam, buahnya pahit, buahnya getir. Kalau saudara dituntut berbuah, harus mempunyai buah yang banyak, tetapi buah yang banyak ini kalau tidak berkualitas, Tuhan akan potong. Makanya saya bilang yang dipotong tidak cuma ranting yang mati, yang dipotong tidak cuma ranting yang hidup, tetapi dianggap mengganggu kualitas.
termasuk tandan anggur bisa dipotong. Kenapa? Agar kualitas tuaian untuk buah yang lain bisa akan nampak lebih manis, bisa dinikmati. Jadi Allah itu menghendaki kuantitas, tapi Allah juga menghendaki kualitas. Jadi berbicara tentang berbuah itu menunjuk proses yang panjang, tetapi bicara tentang berbuah itu bukan cuma banyak buahnya secara kuantitas lalu tidak berkualitas. Berbuah yang banyak ini Tuhan suka, tetapi harus buah yang berkualitas. Saudara, kalau orang jual buah, buah itu banyak tetapi tidak manis, ya, juga bukan kecut, melainkan pahit atau getir, atau ternyata dalamnya banyak ulat dan busuk, jualah dengan harga paling murah, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Jadi kurang lebih kalau kita ini buah anggur, kita ini layak enggak untuk dipasarkan dan untuk dijual? Siapa yang mau? Kalau ternyata di dalam hidup kita banyak ulat-ulat, banyak kebusukan-kebusukan. Dan saudara, di Israel itu ketika dilakukan proses pemangkasan, itu tidak sembarangan orang yang bisa melakukan. Oh, jadi main tebak saja. Oh, kalau carangnya tipis, ini pasti carang ini akan membawa penyakit, membawa hama, harus dipotong. Oh, carang yang kayak begini, ini memang hidup, bisa membawa ada buah, tapi ternyata buahnya nanti tidak berkualitas. Hanya main tebak-tebakan, nggak bisa. Ini dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya sudah profesional. Mereka ini orang-orang yang sudah terlatih. Karena itu gambarannya siapa yang melakukan pemangkasan ini? Bapa. Tapi secara alami pada masa itu di Israel yang melakukan adalah orang-orang yang sudah terlatih. Untuk terlatih di sini belajar cuma motong carang, belajar cuma motong dahan. Itu harus belajar sampai tahunan, Bapak Ibu. Coba bayangkan, tidak hanya asal potong, tidak hanya asal memangkas, bisa belajar sampai tahunan, bisa 3 tahun lebih, supaya menjadi ahli dan mampu mengerjakan secara akurat dan secara benar. Saudara, dari semua penggambaran ini saya menunjukkan betapa mahalnya harga hidup saudara. Ketika Allah itu membentuk kita, ketika Allah itu dengan kreasinya menjadikan saudara dan saya pribadi-pribadi yang penuh dengan kemuliaannya, di mana kita satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kita ini berbeda, Bapak Ibu, tetapi Tuhan sama-sama mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Itu yang terjadi dalam proses memotong. Sekarang dalam proses membersihkan, ya. Dalam proses membersihkan, di dalam ayat 2 dan ayat 3 dikatakan begini. Ayat 2 dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dibersihkan ini menyakitkan nggak, Bapak Ibu? Menyakitkan. Dipotong juga menyakitkan. Dibersihkan ini pasti menyakitkan, apalagi kalau menyangkut hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Berbicara membersihkan itu proses di mana Tuhan melihat ada hal-hal yang nampaknya berharga dalam hidup saudara, tetapi itu mengganggu pengiringanmu terhadap Kristus. Makanya dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, seringkali lewat firman yang kita dengar harusnya kita taat, harusnya kita berbuah, tapi kita tidak taat. Kita nggak lakukan bagian kita, maka Tuhan akan memaksa saudara.
Jadi di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, Tuhan membersihkan kita melalui firman. Firman yang menegur, firman yang mengingatkan, firman yang menasehati kita. Lewat firman saudara dibersihkan. Tapi bukan hanya lewat penyampaian firman di belakang mimbar, Tuhan membersihkan saudara. Ketika ada teguran yang keras, ada nasihat. Kita lihat Ibrani 12. Ibrani 12 Bapak Ibu. Kita buka kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Mari kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara lihat, sekarang dibersihkan tidak hanya melalui teguran firman, nasihat firman, lewat khotbah-khotbah dari belakang mimbar gereja, tetapi melalui proses pendidikan Allah lewat hidupmu setiap hari. Ketika saudara ingin berjalan di dalam jalan hidupmu sendiri, saudara mengambil keputusan dan melakukan sesuatu, lalu Tuhan mengizinkan ada hal lain yang terjadi untuk membawa saudara kembali kepada Allah. Itu proses pendidikan. Dan ada banyak yang akan kita alami di dalam hidup kita ketika saudara sudah jauh daripada Tuhan. Karena itu saudara percayalah bahwa Bapa itu tahu apa yang harus dilakukannya untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara semakin dibersihkan biar berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin saudara menggenggam sesuatu, semakin saudara menghargai sesuatu, semakin saudara simpan itu erat-erat di dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan tahu ini harus dibersihkan, ini harus dipotong dari hidupmu, maka Tuhan akan melakukan itu. Supaya apa? Supaya saudara semakin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi beberapa minggu yang lalu saya lebih banyak membahas tentang bagaimana tinggal di dalam Kristus. Dan hari ini, pagi ini saya menyampaikan bagaimana kita dipangkas oleh Tuhan. Adakah di antara saudara yang merasa, kenapa aku ngalami ini Tuhan? Kenapa aku ngalami seperti ini? Kenapa aku harus menjadi begini? Kenapa Tuhan, apa yang dulu saya sangka ini betul-betul mendatangkan keuntungan, tapi akhirnya membawa kepada kerugian? Tapi kenapa Tuhan, ini dulu saya anggap betul-betul bisa menghasilkan hal-hal yang membuat saya semakin boleh menyenangkan hati Tuhan, tapi kenyataannya kok seperti ini? Saudara, percayakan semua kepada Tuhan. Dan biarlah saudara tunduk kepada Tuhan, dan saudara berserah. Biarlah Tuhan yang memimpin kita sampai
betul-betul kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di hadapan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan dalam ketaatan, kesetiaan, dan kekudusan. Dan pengharapan saudara-saudara kami, Tuhan mendengar, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sebentar kami meninggalkan gereja ini, tapi kami membawa dan menyerahkan setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan. Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran, dan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan telah mengerjakan dan melakukan bagiannya. Kami sadar kami hidup dalam hukum perjanjian dengan Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur karenanya. Kami sudah menerimanya dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan kami juga. Dimanapun beliau berada, semua diberkati oleh Tuhan. Boleh berkemenangan dan boleh mengalami kedahsyatan Tuhan. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Jemaat yang hadir di dalam ibadah pagi ini telah memuji, menyembah, menikmati firman, menikmati sakramen perjamuan kudus. Semua diberkati oleh Tuhan. Sungguh alangkah indahnya hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan karena dimiliki oleh Kristus dan kami memiliki Engkau. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal hari ini tidak ada bersama kami di dalam ibadah ini. Dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaannya. Ya Tuhan, kami menyatukan hati untuk memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Juga semua para menteri, DPR, MPR, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat pemerintahan di daerah-daerah. Kami menyerahkannya kepada Tuhan supaya para pemimpin diberikan hikmat, kemampuan daripada Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi negeri yang memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada akhir ibadah ini. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, supaya diberikan satu kesatuan di dalam menjaga stabilitas nasional. Biarlah negeri kami aman dan damai, dan setiap institusi boleh menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi dan dialami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Bapa, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan yang maha baik tetap menjaga dan memberkati negeri kami lewat para malaikat-malaikat Tuhan, sehingga negeri kami tetap menjadi negeri di mana Tuhan mencurahkan hujan keselamatan dan hujan pertobatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan persatuan gereja, persatuan hamba-hamba Tuhan, supaya kami semua saling mendukung, saling mengingatkan, saling menasehati, saling melayani satu dengan yang lain. Bapa, terima kasih buat cintamu bagi kami. Engkau tahu kami sangat mengasihi dan mencintai Engkau. Hamba berdoa Tuhan, supaya semua boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kau pulang, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pandanganmu kepada sorga.
Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau kuat, dan jadilah engkau berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.